Oke, selamat pagi. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu untuk kesempatan ini kita bahas tentang probabilitas, ya, baik probabilitas diskrit maupun kontinu. Ya. Probabilitas merupakan konsep dasar daripada pengembangan teori keputusan, ya, di mana di bidang TI untuk teori keputusan ini sangat luas sekali aplikasinya. Di antaranya adalah untuk mendukung atau untuk membuat suatu aplikasi teori pendukung keputusan, ya, atau DSS Decision Support System, ya. Kemudian expert system atau sistem pakar, ya, di mana ini kita menggunakan algoritma. Nah, untuk bisa mengembangkan semuanya itu di dalam tugas akhir kita nantinya maupun kita dalam membuat produk-produk, ya, karena di era sekarang ini sudah TI ini tidak hanya sudah bisa membuat suatu bahasa atau menggunakan bahasa pemrograman, ya, tetapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya, ya, ke dalam sistem cerdas, ya, baik berkolaborasi dengan alat IoT, ya, maupun dengan aplikasi, ya. Baik, kita langsung saja mulai untuk ini, ya. Kita lihat dulu di dalam konsep probabilitas. Oke, ini ya probabilitas, pengertiannya apa dan seterusnya, kemudian probabilitas diskrit, lalu probabilitas kontinu, ya. Untuk probabilitas itu sendiri, ya, kita mesti memahami dulu apa itu artinya probabilitas, permutasi kombinasi, populasi, sampel, variabel acak, ya, karena itu yang utama mendasari, ya. Kemudian distribusi probabilitas diskrit kontinu. Ada beberapa jenis macam distribusi probabilitas diskrit dan juga kontinu. Hanya saja pada kesempatan pembelajaran kita terbatas, ya, pada binomial, Poisson, hipergeometrik, kemudian distribusi normal, ya, di mana ini distribusi yang sering kalian gunakan dan jumpai nantinya, ya. Kemudian ini untuk praktikumnya itu perhitungan dengan SPSS. Oke, kita lihat dulu untuk probabilitas, ya. Apa sih yang dimaksud dengan probabilitas? Itu merupakan suatu nilai untuk mengukur besarnya tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang acak, ya. Artinya setiap objek itu mempunyai kesempatan yang sebanding, ya. Artinya bisa probabilitasnya sama antara satu objek dengan objek yang lain, bisa jadi lebih besar atau lebih kecil, ya. Kemudian ada beberapa elemen, ya, ini disebut dengan kejadian yang random, yaitu kejadian tidak dapat ditentukan dengan pasti sebelumnya. Nah, ini kalau adik-adik ingat ada kaitannya dengan di depan dulu, ya, pengambilan sampling, teknik sampling itu ada istilahnya teknik sampling probability dan teknik sampling non probability. Jadi di situ kaitannya dengan materi ini, ya. Nah, probabilitas sendiri merupakan suatu frekuensi relatif dari suatu sukses yang diperoleh jika suatu percobaan dilakukan berulang-ulang sampai tidak terbatas dalam situasi dan kondisi yang sama, ya. Seperti halnya kalau saat ini, ya, proses adanya penyebaran virus COVID itu, ya. Jadi setiap individu, ya, itu mempunyai probabilitas, ya, untuk terjangkit, ya, atau kena, ya. Hanya saja probabilitasnya tergantung, ya, mungkin saat ini masih tergantung wilayah, ya, yang tinggal di Jakarta probabilitasnya akan lebih besar daripada yang di wilayah lain. Nah, rumus dasar daripada probabilitas ini, ya, A itu suatu kejadian atau peristiwa tertentu, probabilitas terjadinya A sama dengan NA dibagi dengan NS, ya. Misalkan saja NA itu sejumlah M, NS-nya sejumlah N, maka nilai probabilitasnya adalah M per N, ya. Oke. Nah, nilai probabilitas itu sendiri dia antara 0 dan 1, ya. Jadi nilai maksimum probabilitas terjadinya sesuatu itu kalau
sama dengan 1 itu pasti terjadi. Nah, ini beberapa contoh perhitungan, nanti silakan kalian pelajari. Misalkan saja di sini ada dadu, ya, di mana dadu itu memiliki 6 sisi, ya, maka jika dicat begitu dari ke-6 sisinya itu dicat biru, sedangkan 1 sisi selebihnya dicat hijau, ya, 5 dicat biru, 1 hijau, maka probabilitas sisi yang bercat biru berapa, gitu ya, total birunya tadi 5, total keseluruhan sisinya adalah 6, maka 5/6. Ya, demikian juga yang hijau 1/6. Nah, probabilitas biru ditambah probabilitas hijau, ya, kalau tadi rumusnya ya PA ditambah PA komplement itu akan sama dengan 1, ya, totalnya sama dengan 1. Nah, ini beberapa istilah lainnya ya terkait dengan terjadinya suatu peristiwa di dalam probabilitas. Ada istilahnya ruang sampel, ada titik sampel, kemudian ada kejadian. Ya, nah kalian nanti bisa coba mengamati suatu peristiwa di sekitar kita, ya, kemudian tentukan mana ruang sampelnya, mana titik sampelnya, kemudian kejadiannya itu apa. Oke, bisa ya? Nah, kemudian ada operasi-operasi dalam kejadian, ya, istilahnya ada irisan, kemudian ada gabungan, lalu ada komplement, ya. Ini hampir sama dengan untuk operasinya itu sama dengan operasi di dalam matematika, ya. Kalau irisan itu berarti dua buah himpunan yang beririsan, maka dia terletak di dalam A juga terletak di dalam B, konsepnya seperti itu, ya. Oke, ini ada peristiwa yang saling lepas, ya. Peristiwa A dan B dikatakan saling lepas, gitu ya. Jika apa? Ya. Jika dan hanya jika mereka tidak memiliki unsur yang sama, ya. Dan A irisan B sama dengan 0, ya, irisannya 0, maka dia dikatakan peristiwa yang saling lepas, ya, antara A dan B tersebut, ya. Kalau digambarkan seperti ini, ya, peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C, ya, tidak ada irisannya sama sekali. Oke, bisa kalian pelajari contohnya untuk pelemparan dadu seperti itu, ya. Nanti kalian pelajari di slide-nya, slide-nya akan diberikan. Kemudian ini kejadian majemuk, ya, antara dua buah bilangan, antara dua buah kejadian, ya. Lalu, oke, ini peristiwa yang tidak saling lepas, ya. Kalau di yang pertama tadi adalah peristiwa yang saling lepas. Oke, selanjutnya ada peristiwa yang saling bebas atau independen, ya, antara A dan B. Maka di sini dikatakan dia saling bebas atau independen, maka PA dan PB-nya itu akan mempunyai rumusan seperti ini, ya. PA dikali PB itu sama dengan PA irisan B. Untuk dua kejadian syaratnya yang independen. Kalau tidak independen akan berbeda lagi, ya. Oke, contoh soalnya silahkan nanti dipelajari. Perhitungannya bagaimana, ya, ini dipelajari untuk slide di contoh soal, ya. Oke, ada sekitar 3 soal, ya, kemudian latihan bisa kalian gunakan untuk mempertajam daripada materi-materinya tadi, ya. Nanti apabila belum jelas, ini silahkan ditanyakan ke saya, ya. Cukup banyak untuk latihan soalnya, ya. Jadi bisa digunakan untuk persiapan UTS, ya. Nah, yang ingin saya terangkan ini, ya, terkait dengan probabilitas bersyarat, ya. Probabilitas bersyarat ini merupakan pengembangan untuk distribusi probabilitas bias, ya.
Dimana kalau kalian ketik Bayesian itu luar biasa banyak sekali ya, karena digunakan sebagai dasar atau algoritma untuk data mining. Nah, probabilitas bersyarat jika ini ya ada kejadian A dengan syarat bahwa B ya. Jadi misalkan saya akan menjadi lulus saya akan lulus dari D3TI ya, atau akan bergelar AMD ya, dengan syarat ya, semua mata kuliah itu sudah lulus ya atau sudah diambil ya. Maka ini untuk probabilitas bersyarat ya, misalkan B dan PA ya, ini dirumuskan dengan probabilitas B irisan A sama dengan PA kali PB dengan syarat A, atau gitu ya, PA irisan B sama dengan ya, PB kali PA dengan syarat B sudah terjadi ya. Ini sekilas hampir sama tetapi bedanya di sini ya, kalau dia A yang dijadikan syarat maka di sini probabilitas A sudah terjadi, dia akan sudah punya nilai probabilitasnya berapa, kan seperti itu ya. Kalau probabilitas A yang akan dicari dengan syarat probabilitas B, maka probabilitas B-nya sudah diketahui karena dia sudah terjadi ya. Nah, oke. Nah, ini kalau peristiwa khusus ya, peristiwa independen, maka PA irisan B-nya ini sama dengan berapa tadi ya? Ya, sama dengan suatu nilai, maka PA irisan B sama dengan PA. Nah, probabilitas bersyarat ini, ya, probabilitas bersyarat dirumuskan dengan ya mengacu kepada rumus di atas tadi itu, ya, maka bisa dituliskan dalam bentuk PA dengan syarat B, probabilitas A dengan syarat B sudah terjadi, itu sama dengan PA irisan B dibagi dengan B. Ya. Contoh, saya contohkan yang ini. Contohnya, kereta api Argolawu selalu berangkat tepat waktu dengan peluang 0,83. Dan peluang sampai tepat waktu adalah 0,82. Ya. Nah, peluang berangkat dan sampai tepat waktu adalah 0,78. Berapa peluang A, kereta api Argolawu sampai tepat waktu bila diketahui berangkat tepat waktu? Baca kembali ya biar bisa dipahami soalnya ya. Biasanya memang soal narasi itu agak sulit untuk dipahami satu kali baca ya. Silakan dibaca lagi. Nah, ini dimisalkan saja ya. Ini misal ya. Dicontohkan A adalah berangkat tepat waktu tadi ya. KA AL Argolawu berangkat tepat waktu. Ini dinotasikan dengan A. Maka probabilitas A-nya adalah 0,83. Misal B, B-nya apa? Kereta Argolawu sampai tepat waktu ya, tiba di tempat tujuannya itu tepat waktu. Itu BB 0,82. Maka ini ya, dikatakan diketahui ya peluang berangkat dan sampai tepat waktu, maka probabilitas A irisan B ya datangnya berangkat tepat waktu dan datang tepat waktu 0,78. Maka A yang ditanyakan KA Argolawu sampai tepat waktu diketahui berangkat tepat waktu ya, maka diketahuinya yang berangkat tepat waktu tadi apa? A ya, maka yang di sini bisa kita tuliskan dengan probabilitas B dengan syarat A. Probabilitas di mana KA Argolawu sampai tepat waktu kan ya, dengan syarat berangkatnya tepat waktu ya, maka sama dengan PA irisan B dibagi dengan PA. Yang terjadi dulu probabilitasnya pasti yang diketahui ya, dimasukkan ketemu 0,94. Demikian juga yang B. Gitu ya. Nah, kemudian apabila kejadian tadi itu ya, tidak hanya satu kejadian saja, tetapi ada N kejadian yang terpisah. Ya.
Maka misalkan di sini ada B1, B2 sampai Bn. Maka bisa dirumuskan ini ya, kita rumuskan ya, sesuai dengan yang sudah teorema atau ilmu yang sudah dikembangkan. Ini rumus yang sudah dikembangkan ya, bahwa probabilitas BR dengan syarat A itu sama dengan probabilitas BR irisan A dibagi sigma atau jumlahannya. Ya, ini dijabarkan maka akan menjadi probabilitas BR dikali P A dengan syarat BR dibagi dengan jumlahan ya PAI dikali PA dengan syarat B. Ya. Ini dari sini ke sini ini diturunkan dengan panjang ya, rumusnya sangat panjang ya, namun kita bisa pakai dulu aja ya, kita percaya dulu aja bahwa ini sudah digunakan berkali-kali maka rumusnya ini kan begitu ya. Nah, contohnya ini ya. Silahkan ini dipelajari ya. Ini mengacu kepada contoh yang tadi itu ya. Silahkan ini dipelajari dulu, nanti kita diskusikan di forum diskusi ya adik-adik. Silahkan nanti ditanyakan yang belum tahu yang mana, ini pasti akan cukup panjang ya. Kemudian yang latihan bias ini juga akan kita diskusikan ya di dalam forum diskusinya nanti untuk menghitung bagaimana menghitung nilai peluang bahwa produk cacat itu berasal dari M3. Ini sangat menarik ini. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti akan saya berikan untuk materi yang terkait dengan lanjutan dari probabilitas ini, yaitu materi probabilitas diskrit dan materi probabilitas kontinu. Ya, silakan ini kita diskusikan.